Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya yakin dan percaya kabar kita semua luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, penuh cinta, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus dengan hati yang penuh kerinduan, dengan hati yang penuh haus kepadamu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan ucapan syukur kami yang terbaik. Terimalah ya Bapa setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan dengan segenap hati kami ya Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau yang bertata di atas setiap ibadah kami. Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya ya Tuhan. Dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh Roh Kudus, Engkau hadir ya Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagi orang yang percaya. Kami percaya Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada-Mu ya Bapa. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu Bapa. Kami percaya Roh-Mu bekerja saat ini Tuhan di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah
Kami percaya Roh-Mu bekerja hari ini Bapa. Kami percaya mujizat terjadi sekarang ini. Hiramana namaya shando, hilala namaya shande. Kami percaya Tuhan, Kau hadir. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, kekal selamanya. Mari Bapak dan Ibu kita bersatu hati di dalam doa. Bapak, kami berterima kasih buat segala penyertaan-Mu dan lawatan-Mu. Kami sehati berdoa buat gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko dan keluarga. Berikan kesehatan dan kekuatan-Mu, serta pengurapan-Mu, dan juga keempat wakilnya, berikan kesehatian. Kami berdoa juga untuk Ketua Rayon dan CK, kiranya kesehatan dan kekuatan dan selalu tuntunan-Mu. Kami menyerahkan gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Setopo dan Ibu Helen, serta anaknya Andi, Debbie, serta cucunya Abigail. Tuhan pakai menjadi teladan dan berkat buat kami, serta banyak orang. Kami berdoa juga buat wakil gembala kami, Bapak Wisnu dan istri, beserta anaknya Adit. Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami nyatakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Virus corona, diamlah, ekonomi bangkitlah. Kami berdoa juga khususnya buat presiden kami, kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa untuk memimpin bangsa ini dengan bijaksana, dan juga wakil presiden dan para menteri-menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, kehakiman dan kejaksaan. Bapa berikan semua bekerja dengan sehati. Kami juga berdoa buat GBI, COG, ORU, dan WIA. Bapa pakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk memenangkan jiwa. Kami percaya Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Kami berdoa untuk generasi Yeremia yang segenap hati cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat di GBI Home. Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Setiap masalah Tuhan beri jalan keluar. Biarlah setiap jemaat terus hidup dengan mata tertuju pada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 siang. Ibadah bersama dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dipersilahkan menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Roti dapat diganti dengan biskuit, anggur dapat diganti dengan sirup. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Mari bergabung bersama keluarga untuk menikmati dan merasakan hadirat dan pengurapan Roh Kudus lewat Rumah Doa GBI Home Palem Galaksi setiap hari Selasa pukul 20.00 via Zoom. Untuk para wanita, bergabunglah di dalam ibadah doa wanita yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 via Zoom. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas Kul yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Kul dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Silahkan menghubungi Bapak Catur di nomor 0857 1550 2817 untuk mendapatkan undangan. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut: Persembahan umum dan perpuluhan, BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi, atau dapat menggunakan QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera pada aplikasi e-payment Anda.
Persembahan misi dan diakonia BCA 073-073-6789 atas nama GPI Palem Galaksi. Pembangunan rumah Tuhan BCA 07305-07305 atas nama GPI Palem Galaksi. Kami GPI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GPI Home. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus.
telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Sungguh hari ini hari yang penuh sukacita, amin. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita bisa memperoleh kemenangan demi kemenangan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang memberikan kita harapan, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bertepuk tangan. Iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu. Dia melindungi kami Tuhan. Haleluya. Katakan, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga. Haleluya, dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Haleluya, katakan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, amin. Di sepanjang hidupku Tuhan, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya, bagiku selama-lamanya, bagiku selama-lamanya. Haleluya, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang setiap kami, Engkau yang memberikan kami kekuatan, dan kami hanya mau terus berharap kepadamu Tuhan, karena Engkaulah harapan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ramaya Syataka.
tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita naikkan sama-sama. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu Tuhan dan berseru, pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu Tuhan dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah kekuatanku Tuhan. Haleluya. Hinamaya shananamo, Hinamaya shando. Puji Tuhan, kita sudah di ujung akhir bulan Oktober. Tanggal 31, kita berjumpa lagi di siaran online, dan saya percaya kita tetap semangat, tetap beriman, tetap berharap, karena bergantung kepada Tuhan adalah ciri khas orang beriman. Dalam nama Yesus kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami ucap syukur hari ini kami ada di dalam hadirat-Mu dan kami mau mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, biarlah kami semua diberkati oleh firman-Mu, dimotivasi oleh iman, diberi kekuatan yang baru, diberi hikmat yang baru, dan kami bisa melihat dari sudut pandang Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang sederhana ini, jadi berkat bagi jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari yang indah ini saya beri judul khotbah saya, Rahasia Mimpi Yusuf Digenapi. Dari tema kita bahwa rahasia mimpi Yusuf digenapi, mungkin ada pertanyaan, apakah rencana Tuhan bisa gagal? Bisa, tergantung yang Tuhan tugaskan, yang diberi visi oleh Tuhan, diberi mimpi oleh Tuhan, diberi nubuatan oleh Tuhan, diberi pesan oleh Tuhan, diberi penglihatan oleh Tuhan, dan janji Tuhan tergenapi dalam hidup orang yang diberkati. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sesuai judul pagi hari ini, rahasia mimpi Yusuf digenapi, artinya Yusuf bermimpi dan menjadi kenyataan. Mimpi Yusuf adalah rencana Tuhan terhadap Yusuf untuk menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Kita buka Kejadian 37 ayat 5-7 dan 9-10. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Sebelum menceritakan mimpinya, saudara-saudaranya sudah benci. Maka dikatakan lebih benci lagi. Iri hati, cemburu karena Yusuf sangat dikhususkan oleh bapaknya. Karena katanya kepada mereka, ayat 6, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Kejadian 37 maksudnya ya. Dan ayat 7, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu ayat 9 lompat, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Mimpi yang kedua yang diceritakan kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Artinya mimpinya tidak beda dengan mimpi yang pertama, tapi ditambah matahari dan bulan mereka jadi bintang. Matahari adalah bapaknya, ayahnya, bulan adalah ibunya, 11 bintang adalah saudara-saudaranya. Nah, kalau kita lihat sujud menyembah, Tuhan tidak mengajar manusia menyembah manusia. Tuhan juga tidak mengajar anak disembah oleh orang tua atau saudara kandungnya, tidak. Ini hanya simbol. Ini hanya menggambarkan bahwa Yusuf akan menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Yusuf memegang peranan. Kalau kita perhatikan, berkas gandum itu makanan. Terjadi 7 tahun kelaparan. Dan saya percaya firman Tuhan ini tidak akan bertentangan dengan ajaran Tuhan. Jadi gambarannya adalah Yusuf menjadi penguasa. Dia adalah raja. Kalau disebut raja muda atau wakilnya raja lah boleh. Karena seluruh mandat Raja Firaun ada di tangan Yusuf. Kecuali bedanya hanya di kursi tahta kerajaan saja. Kursi raja saja bedanya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Kejadian 45 ayat 8 berkata, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, kata Yusuf, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Di pasal 45 ayat 8 ini jelas berkata bahwa Yusuf dikatakan sebagai bapaknya bagi Firaun, orang yang dihormati raja. Firaun pun menganggap dia bapak, luar biasa.
dan atas seluruh istananya, di seluruh tuh, kecuali kursi raja, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa Yusuf, dia jadi penguasa. Dan kenapa mimpinya tergenapi? Itu dimulai dari 4 hal yang dilakukan Yusuf. Yang pertama, Yusuf fokus kepada Allah, matanya tertuju kepada Allah. Kedua, dia taat kepada firman Tuhan. Yang ketiga, takut akan Tuhan. Yang keempat, dia mengampuni saudara-saudaranya. Pertanyaan seperti yang saya di awal tadi, apakah ada rencana Tuhan gagal atas seseorang alias tidak menjadi kenyataan? Ada. Saul contohnya. Rencana Tuhan gagal digenapi karena ketidaktaatan Saul. 1 Samuel 9 ayat 15-17. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Jadi sebelum Saul ketemu dengan Samuel, Tuhan sudah berbicara kepada Samuel bahwa ada seorang anak muda akan diurapi menjadi raja. Besok kira-kira waktu ini sama waktunya, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakan yang telah sampai kepadaku. Rakyat yaitu Israel berteriak untuk Tuhan, beri seorang raja. Dan Tuhan jawab dengan memilih Saul. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Jelas ditegaskan oleh Tuhan. Ketika Samuel berjumpa dengan Saul, ditegaskan oleh Tuhan, ini loh orang yang aku pilih. Kita lihat ayat pasal 13 ayat 8-14 supaya kita mengerti pendudukan soalnya. Ia menunggu 7 hari ayat 8 lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu ayat 9 Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia harus mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsong untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku ayat 12, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku beranikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ayat 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Kalau kita lihat kata selama-lamanya itu ada batas, pasti limitnya, yaitu batas hidupnya Saul. Jadi artinya sampai dia mati dia akan jadi raja sebenarnya. Tetapi sekarang kerajaan ayat 14 tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Rencana Tuhan gagal. Rencana Tuhan untuk Saul adalah menjadi raja Israel selama-lamanya sampai dia mati untuk menjadi raja. Tapi baru 2 tahun dia pegang jadi raja karena ketidaktaatan, tidak taat pada perintah Tuhan. Yang kedua, saya mau juga katakan kesalahan daripada Saul adalah dia lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita pun banyak kali takut pada manusia. Akhirnya apa? Dosa bohong yang kita lakukan untuk menyelamatkan kita menurut kita itu benar. Bahkan ada pepatah orang dunia, bohong putih, bohong sedikit, untuk jangan ribut, untuk
tidak terjadi pertengkaran itu benar. Benar apanya? Bohong is bohong. Bohong ya tetap bohong. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yusuf mendapat mimpi. Kita masuk lagi kepada pribadi Yusuf. Jadi jelas tadi Saul itu contoh bahwa rencana Tuhan bisa gagal. Rencana Tuhan tidak tergenapi. Rencana Tuhan tidak menjadi kenyataan. Sama dengan kita. Janji Tuhan tidak terjadi pada kita karena ketidaktaatan kita. Takut kita lebih pada manusia daripada Tuhan. Apa rahasia mimpi Yusuf menjadi kenyataan atau digenapi? Ada 4 hal yang akan saya bahas. Rahasia mimpi Yusuf digenapi menjadi kenyataan. Yang pertama, Yusuf fokus kepada Tuhan. Langkah pertama sebagai kita orang beriman ketika menghadapi persoalan, masalah, kesulitan, suatu keadaan yang menekan, satu situasi yang tidak baik untuk kita. Awalnya memang kita takut. Awalnya kita khawatir. Wajar, kita manusia. Tapi jangan lama-lama, saudaraku. Ya, sama dengan Yusuf, saya percaya. Yusuf fokus kepada Tuhan. Kita lihat Kejadian 37 ayat 20 sampai 24. Sekarang firman Tuhan katakan, marilah kita bunuh dia, kata saudara-saudaranya Yusuf, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, sudah merencanakan berbuat bohong untuk papanya bahwa seekor binatang buas yang memakan Yusuf. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadi mimpinya itu. Jadi mereka ini mau menggagalkan mimpi Yusuf, berarti menggagalkan rencana Tuhan. Tidak bisa. Yang bisa menggagalkan rencana Tuhan adalah orang yang direncanakan Tuhan itu sendiri yang bisa menggagalkan. Tapi kalau pihak luar tidak akan bisa. Apa yang telah dibuka Tuhan tidak bisa ditutup manusia. Ada amin, saudaraku. Ayat 21. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Ada satu Tuhan pakai, Ruben. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah. Ditekankan lagi supaya kuat referensi untuk menggagalkan rencana saudara-saudara lainnya untuk membunuh Yusuf. Lemparkan dia ke dalam sumur dan yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawa kembali kepada ayahnya. Ayat 23, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudara, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Salah satu yang memberi kemarahan saudara-saudaranya, jubah yang indah yang dibuatkan oleh Yakub untuk Yusuf. Mereka iri hati. Dan jubah itu juga menggambarkan pribadi Yusuf. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Pertanyaannya, apa maksud dan tujuan Tuhan dengan Yusuf dimasukkan ke dalam sumur? Dan apa pelajaran bagi Yusuf? Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Goalnya, tujuan akhirnya mendatangkan kebaikan. Jadi ada maksud Tuhan diizinkan Yusuf masuk ke dalam sumur. Ada pembelajaran terhadap pribadi Yusuf. Dan juga ada pembelajaran untuk kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika Yusuf ada di dalam sumur, dia lihat ke kanan, dia lihat ke kiri, lihat ke depan, lihat ke belakang. Sekeliling sumur itu ya tanah semua. Gelap, tidak ada jalan keluar. Tapi ketika dia lihat vertikal ke atas, ada cahaya. Malam hari ada bulan. Luar biasa. Apa maksudnya, saudaraku? Tuhan ingin mengajarkan Yusuf, jangan kau fokus kepada keadaanmu di dalam sumur. Begitu juga, jangan kita fokus kepada masalah yang kita hadapi. Tapi mari fokus kepada Allah. Vertikal ke atas, mata kita tertuju kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada janji Tuhan, bukan persoalan yang kita hadapi. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Yusuf dimasukkan ke dalam sumur agar Yusuf fokus ke atas kepada Tuhan, fokus kepada janji Tuhan, fokus bahwa hanya Tuhan yang bisa menolongnya. Jadi saudaraku yang terkasih, pembelajaran pertama supaya janji Tuhan terjadi dalam hidup kita, kita harus fokus kepada Tuhan, fokus kepada firman-Nya, fokus kepada janjinya, bukan fokus apa kata janji manusia atau apapun yang ada di kehidupan kita. Kita harus bersandar, kita harus bergantung kepada Tuhan, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Contoh di dalam Alkitab, orang yang fokus kepada Tuhan, Raja Yosafat. Dia tidak fokus kepada laskar yang besar, Bani Amon, Bani Moab, Meunim, tapi matanya tertuju kepada Tuhan. Dia tidak hiraukan ancaman diserang satu laskar yang besar. Awalnya dia takut, tapi tidak lama Yosafat takut. Dia mencari Tuhan sungguh-sungguh. Bahkan diajak rakyat untuk berpuasa bersama-sama, sepakat, dan Tuhan mendengar doa mereka. Yaitu Tuhan ngomong, maju, aku yang berperang kepada mereka, bukan engkau yang berperang, aku. Sama dengan keadaan kita, ketika kita fokus kepada Tuhan, fokus mata kita pada janji Tuhan, pikiran kita, hati kita kepada fokus kepada Tuhan, saya percaya Tuhan juga akan ngomong, maju Rusmin, aku yang menyelesaikan masalahmu. Amin. Luar biasa. Ini janji Tuhan. Ketika firman Tuhan berjanji kepada kita, ketika lewat kemampuan kita, melampaui batas kekuatan kita, Tuhan ngomong, aku buka jalan. Bukankah pertolongan Tuhan sudah turun atas kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kita bisa berkata seperti ini, Ibrani 13 ayat 6. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Seringkali ketika kita berhadapan satu masalah, kita mulai fokus kepada Tuhan. Kita ikuti apa yang Tuhan ingin. Kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi pikiran kita mulai terganggu. Karena waktunya belum secepat itu yang Tuhan jawab. Nah, jeda waktu pertolongan Tuhan turun, apa yang terjadi? Tuhan berdaulat untuk waktu itu. Karena Tuhan selalu berkata, Dia tidak pernah bertelat, tidak pernah terlambat, dan selalu tepat pada waktunya. Atau dikatakan indah pada waktunya. Ada amin saudaraku yang terkasih. Jadi supaya rencana Tuhan, janji Tuhan terjadi pada kita, di kehidupan kita, yang pertama adalah fokus kepada Tuhan, mata yang tertuju kepada Tuhan. Dan saya percaya yang dilakukan Yusuf, yang fokus kepada Tuhan. Dirubahlah pikiran daripada salah satu saudaranya, diubah dari mau dibunuh di dalam sumur menjadi dijual sebagai budak. Dan itulah yang terjadi. Coba dia tidak fokus kepada Tuhan, dia tetap dalam sumur, rencana Allah gagal. Yusuf tidak akan menjadi penguasa atas Mesir, tidak akan menjadi orang yang punya kuasa terhadap makanan di 7 tahun sengsara itu. 7 tahun tidak menuai, luar biasa kekeringan terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masuk poin kedua, ketaatan. Kejadian 37 ayat 25-28. Hal yang kedua dilakukan Yusuf, mimpinya tergenapi, mimpinya menjadi kenyataan. Hal yang kedua, Yusuf taat kepada Tuhan. Kejadian 37 ayat 25-28. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Ayat 26.
Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darah? Marilah kita jual dia kepada Ismail, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudara mendengar perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur, kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal perak, beda 10 ya. Yudas yang jual Yesus. Lalu Yusuf dibawa kepada mereka ke Mesir. Ini coba kalau Yusuf tidak tahan, tidak mungkin dia akan ke Mesir. Maksudnya tidak tahan untuk fokus kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ayat 8, Kejadian 45 ayat 8 berkata bahwa Yusuf adalah penguasa atas seluruh tanah Mesir. Terjadi digenapi. Tuhan membuat saudara Yusuf berubah pikiran, dari dibuang ke dalam sumur diubah menjadi dijual sebagai budak sampai ke Mesir. Disinilah penggenapan mimpi Yusuf mulai menjadi kenyataan. Sesuai Kejadian 45 ayat 8 tadi, Yusuf menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Tindakan kedua dari Yusuf untuk rencana Tuhan atas dirinya lewat mimpi adalah menolak berbuat dosa. Kita lihat Kejadian 39 ayat 9. Bahkan di rumah ini, kata Yusuf, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Kata Yusuf bahwa Potifar tidak melebihi kuasa Yusuf terhadap rumahnya ini. Dan tiada yang tidak diserahkan, semua di tangan Yusuf kepadaku selain daripada engkau. Hanya engkau sebagai istrinya, kata Yusuf, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf menjaga kesuciannya, Yusuf menjaga kekudusannya. Yusuf tidak ingin menikmati istri Potifar karena dia taat kepada Tuhan, karena dia tidak ingin memiliki yang bukan istrinya. Karena kalau kita lihat, pernikahan adalah lembaga yang sungguh-sungguh dikehendaki dan ditetapkan Tuhan. Pernikahan itu adalah sakral, tidak main-main, karena libatkan Tuhan Yesus di antara suami dan istri. Ada Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah itu. Dan saudaraku yang terkasih, hal yang kedua dilakukan Yusuf, dia menjauhi dari Kejadian 39, menjauhi kejahatan dan berkata tidak untuk dosa. Inilah bukti ketaatan Yusuf. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mau janji Tuhan tergenapi dalam hidup, kalau kita mau nubuatan Tuhan terjadi atas hidup kita, kalau mau pesan Tuhan terjadi atas kita, kalau mau penglihatan Tuhan terjadi atas kita, kalau mau janji Tuhan terjadi atas kita, hal yang kedua adalah taat kepada Tuhan. Yusuf taat kepada Tuhan. Dia jaga kesucian, dia jaga kekudusannya. Dia tidak ingin, padahal dia punya kesempatan. Tidak ada orang, rumah itu yang punya kuasa dia, yang mengajak istri Potifar sendiri. Potifar tidak di rumah. Semua kesempatan itu memungkinkan Yusuf untuk jatuh dalam dosa, tapi dia lebih takut, lebih taat kepada perintah Tuhan daripada taat kepada keinginan daging yang bergejolak. Saya percaya itu bergejolak di dalam diri Yusuf, tapi dia bisa menguasai dirinya dan dia bisa kalahkan. Dia menolak untuk berbuat kejahatan dan dia menolak untuk berbuat dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang harus kita miliki untuk janji Tuhan terjadi dalam hidup kita adalah ketaatan, taat kepada perintah Tuhan. Katakan tidak terhadap dosa. Ada amin? Kalau di kita tidak untuk korupsi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita lihat poin ketiga. Takut akan Tuhan.
Yusuf memiliki takut akan Tuhan. Kita lihat Kejadian 39 ayat 17-20. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari ini datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Ketika kebohongan, fitnah yang disampaikan oleh istri Potifar kepada Potifar mulai dimainkan oleh istri Potifar ini, saya percaya kemarahan mulai bergejolak di dalam dirinya Potifar. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ayat 18 Kejadian 39, ditinggalkannya bajunya kepadaku, lalu ia lari keluar. Luar biasa, bolak-balik fakta yang sebenarnya. Baju yang ditinggal itu karena Yusuf melepaskan baju itu supaya dia terlepas dari cengkeraman istri Potifar, tapi dia lain, katakan dia tinggalkan, tidak dibalik-balik oleh istri Potifar. Ayat 19, baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istri kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Ketika istri Potifar menceritakan pada suaminya mulai bergemuruh amarahnya. Lalu Yusuf di ayat 20 ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf dipenjarakan di sini. Ketaatan Yusuf, takut akan Tuhannya Yusuf, membawa Yusuf masuk ke dalam penjara. Dan penjara itu adalah pintu dia bertemu dengan Firaun. Penjara itu adalah sesuatu yang tidak enak, tapi yakinlah, kalau kita terjemahkan dalam hal rohani, penjara itu adalah kita bisa mematikan keinginan daging kita. Kita penjarakan keinginan daging kita. Dan saya percaya itulah pintu masuk bertemu dengan Firaun. Itulah pintu kita masuk ketemu raja di atas surga, lebih besar dari Firaun. Ada amin, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yusuf tidak takut akan ancaman istri Potifar. Kalau engkau tidak ingin dengan saya, memenuhi keinginan saya, engkau akan saya penjarakan. Yusuf tidak gubris ancaman daripada istri Potifar. Dia lebih takut akan Tuhan daripada dia takut kepada istri Potifar, daripada dia takut pada ancaman istri Potifar. Dia tidak takut, dia lebih takut kepada Tuhan. Pertanyaan kita, saya kepada saudara semua, termasuk saya, seringkali kita takut kepada manusia. Karena kita takut, maka kita buat kebohongan. Sama dengan istri Potifar. Dan mungkin dia ceritakan, dia yang mengajak Yusuf untuk berselingkuh terhadap Potifar. Dia putar balik fakta. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan kita takut kepada manusia. Karena manusia itu tidak perlu kita takuti. Karena pertolongan kita adalah dari Tuhan. Siapa yang harus kita takut? Yaitu Tuhan. Maka Matius 10 ayat 28 berkata demikian. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Firman Tuhan ini jelas. Janganlah takut kepada manusia yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Dan takutlah kepada Dia yang berkuasa baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi jelas firman Tuhan ini menekan kepada kita, memotivasi kita untuk lebih baik lagi. Lebih baik kita takut sama Tuhan daripada takut kepada manusia. Manusia itu terbatas kuasanya, tapi jangan main-main dengan kuasa Tuhan. Lebih baik kita takut kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang terakhir, coba kalau Yusuf tidak takut sama Tuhan,
Dia takut pada istri Potifar. Mainlah mereka berdua, jatuhlah dalam dosa perzinahan. Dan memang dia lebih semena-mena di rumahnya Potifar. Semua kuasa di tangan dia. Tapi rencana Tuhan tidak akan jadi terhadap Yusuf. Mimpi Yusuf tidak akan menjadi kenyataan. Mimpi Yusuf tidak akan tergenapi. Karena dia tidak takut kepada Tuhan. Dia takut kepada istri Potifar. Ingat baik-baik pelajaran kita hari ini. Ketika kita takut kepada Tuhan, untuk menolak segala kejahatan, menolak segala dosa, dan berani berkata tidak terhadap dosa, saya percaya takut akan Tuhan kita ini membuka pintu kita untuk berjumpa dengan Firaun, berjumpa dengan raja di atas raja, segala raja. Kalau Yusuf berjumpa dengan Firaun, kita berjumpa raja di atas raja. Tinggal ya taruh tangannya, berkat kita, berkat Tuhan turun atas kita. Ada amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita yang poin terakhir, yang keempat, Yusuf melakukan hal yang keempat adalah mengampuni. Kita lihat Kejadian 45 ayat 3 sampai 8. Dan Yusuf berkata kepada saudaranya, "Akulah Yusuf." Dikatakan Yusuf pada saudaranya, "Masih hidupkah Bapak?" Yang dia tanya bapaknya dulu. "Ini aku Yusuf, Bapak masih hidup?" Tetapi saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Gimana tidak gemetar? Yusuf adalah penguasa di Mesir, raja di Mesir, yang memegang peranan besar di Mesir. Mereka bisa membayangkan mereka sudah nyemplungin dia dalam sumur, jual sebagai budak, punya rencana jahat dan sebagainya. Mana bisa jawab pertanyaan Yusuf? Mana masih hidup ke Bapak? Tidak merespon tentang pertanyaan Yusuf, yang adalah takut dan gemetar. Ayat 4, Kejadian 45. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudara itu, "Marilah dekat-dekat." Yusuf memberikan rasa aman dan nyaman. Mari dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi. "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Mungkin kaget lagi loh. Oh, jangan kok diungkit-ungkit ya. Sudah suruh dekat, mau cekek kita ya. Sudah mendekat malah diungkit-ungkit. "Kamu jual aku ke Mesir." Tetapi sekarang ayat 5. "Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri." Yusuf kembali membuat satu komunikasi yang aman kepada saudaranya. Nyaman di dalam hati dan pikiran saudaranya. "Karena kamu menjual aku ke sini, ke Mesir, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Lewat kalian menjual aku ke Mesir, aku jadi hari ini." Ayat 6. "Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai." Masih 5 tahun. Jadi tahun kedua dan masuk mau awal tahun ketiga. Ayat ke-7. "Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar padamu tertolong." Jadi karena kalian menjual aku ke Mesir, itu untuk mendahului kamu, mempersiapkan semua ini. Jadi ayat 8. "Jadi," kata Yusuf, "bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah." Bukan kalian yang menyuruh aku ke sini, Allah. Jelas lagi. Saya yakin saudaranya mulai nyaman. Terus dikatakan lagi, "Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya sambil memberi penjelasan pengertian bahwa
apa yang sudah dilakukan saudara saya adalah campur tangan Tuhan agar mimpinya yang adalah rencana Tuhan menjadi kenyataan atau digenapi dalam kehidupan Yusuf. Ada kalanya Tuhan pakai seseorang untuk menyakiti atau berbuat jahat kepada kita, untuk menajamkan kita, karena manusia menajamkan manusia, sehingga adakah tindakan kita untuk mengampuni dan bisa bersyukur atas apa yang kita alami. Dan ini menunjukkan kita dengar-dengaran dengan Tuhan, taat kepada perintah-perintahnya, melakukan semua ajaran dan didikannya dari hari lepas hari. Saya percaya hati kita penuh bijaksana, hati kita memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Dan sebagai penutup, 4 hal saya ingatkan kembali supaya rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita, supaya janji Tuhan terjadi di hidup kita. Yang pertama, fokus kepada Allah Tuhan, mata yang tertuju kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan mau mengampuni. Karena salah satu pintu mujizat adalah mengampuni. Amin saudaraku, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu sudah kami mendengar. Urapi kami semua, mampukan kami melakukan 4 langkah ini yang sudah dilakukan Yusuf, yaitu fokus kepada-Mu Tuhan, mata kami yang tertuju kepada-Mu Tuhan, kepada firman-Mu, kepada janji-Mu, dan kami juga bisa taat kepada-Mu Tuhan, supaya kami bisa menjauhi segala kejahatan, supaya kami berkata tidak terhadap dosa, takut akan Tuhan, bukan takut kepada keadaan, bukan takut kepada manusia. Dan yang terakhir, kami mau mengampuni, karena segala sesuatu yang terjadi, Engkau turut ada di dalamnya, dan tujuan Engkau, ada maksudnya Engkau di dalam semua yang tidak baik yang terjadi dalam hidup kami adalah kebaikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami yakin apa yang Engkau inginkan kami untuk senantiasa selalu mengucap syukur di dalam segala hal, kami semakin mengerti. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu, berkati seluruhnya. Kami serahkan dalam kuat kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin.
Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.